Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Arya Hadi Markono selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Krembung. Untuk masih yang kedua ialah mengenai topik pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan sangatlah penting bagi seluruh umat manusia ataupun seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena dari pendidikan kita bisa belajar agar dapat hidup yang lebih efisien dan juga hidup lebih bagus daripada sebelumnya, daripada diri kita yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu ada seorang dewan yang lebih mendukung tipe pembelajaran klasik daripada tipe pembelajaran progresif. Sebelum kita masuk ke pendapat saya sebagai seorang debater mengenai lebih fokus mana tipe pembelajaran klasik ataupun tipe pembelajaran progresif, akan lebih baik kalau saya bahas secara singkat terlebih dahulu mengenai tipe pembelajaran klasik ataupun progresif tersebut secara masing-masing. Yang pertama adalah tipe pembelajaran klasik. Tipe pembelajaran klasik ialah pembelajaran di mana terdapat seorang guru sebagai pembina yang akan mengarahkan para murid untuk mempelajari berbagai materi pelajaran yang tersedia. Materi pelajaran tersebut ialah dibagi menjadi beberapa mapel ataupun mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ataupun ilmu pengetahuan sosial. Atau juga beberapa topik lain seperti informatika, antropologi, geografi, dan juga berbagai topik-topik yang lain ataupun mapel-mapel yang lain. Sekarang kita masuk ke tipe pembelajaran progresif. Tipe pembelajaran progresif ialah tipe pembelajaran yang mengutamakan siswa sebagai inti dari pembelajaran tersebut. Siswa diharuskan dapat belajar sendiri ataupun belajar secara mandiri, melakukan riset ataupun diskusi secara kelompok antar siswa, dan juga mempelajari hal-hal bertema topik ataupun bertema proyek secara berkelompok. Untuk pendapat saya mengenai dewan tersebut yang lebih mendukung tipe pembelajaran klasik daripada tipe pembelajaran progresif, saya setuju terhadap dewan tersebut. Menurut saya, tipe pembelajaran klasik sangat efektif daripada tipe pembelajaran progresif. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa saya lebih mendukung tipe pembelajaran klasik, ya ini adalah beberapa poin yang harus ditekankan antara perbedaan tipe pembelajaran klasik dan juga tipe pembelajaran progresif. Yang pertama, tipe pembelajaran klasik memiliki guru sebagai pembina atau pembimbing siswa agar siswa lebih rajin dan juga bisa belajar lebih efektif daripada disuruh belajar mandiri secara otodidak. Dengan adanya guru sebagai pembimbing ini memberi garis atau memberi pengaruh yang sangat besar daripada siswa belajar sendiri. Seperti contohnya ya, kalau saya beri analogi, ini adalah pembelajaran tentang mapel seni budaya. Mapel seni budaya adalah mapel yang sangat menekankan tentang pembelajaran fundamental ataupun teknik dasar. Jikalau siswa tersebut belajar secara mandiri ataupun secara diskusi berkelompok dan juga belajar secara otodidak, saya yakin cara belajarnya ataupun pemahamannya tidak akan seefektif atau seefisien dengan diajari secara langsung oleh seorang guru. Sementara itu jika diajari seorang guru, maka saya yakin tersebut akan bisa belajar dengan lebih efisien dan juga lebih efektif, dikarenakan ada seorang pembina yang lebih mengerti tentang materi tersebut daripada siswa tersebut. Dengan begitu pembelajaran bisa menjadi lebih efisien. Untuk kelebihan yang kedua ialah tipe pembelajaran klasik lebih menekankan tentang pembagian materi secara mapel atau mata pelajaran. Hal ini jauh berbeda dari tipe pendidikan progresif yang hanya menekankan tentang proyek. Ya, seperti yang kita tahu, tipe pembelajaran klasik itu lebih peduli dengan minat siswa, yaitu mengenai mapel-mapel yang mereka minati. Sementara itu tipe pembelajaran progresif hanya peduli dengan proyek. Ya, proyek itu sangat identik dengan dunia kerja. Seperti yang kita tahu, itu artinya tipe pembelajaran progresif lebih mementingkan untuk menciptakan generasi pekerja daripada generasi pemikir yang lebih menyukai atau lebih mengejar minatnya sendiri. Ya, untuk yang ketiga ialah tipe pembelajaran klasik lebih relevan sampai ke kapanpun, mau itu masa lalu, masa kini maupun masa depan. Contohnya ialah matematika. Matematika akan selalu relevan maupun itu di masa lalu, masa kini ataupun masa depan sekalipun. Sementara itu, ayo kita melihat sejenak tentang tipe pembelajaran progresif. Tipe pembelajaran progresif yang lebih menekankan proyek tidak akan selalu relevan dan pembelajarannya sampai ke masa depan sekalipun. Contohnya ialah tipe pembelajaran progresif mengenai pengaruh ataupun cara mengatasi demam berdarah
melalui melalui gigitan nyamuk demam berdarah. Hal tersebut tidak akan selalu relevan saya ke masa depan jikalau nyamuk demam berdarah tersebut punah beberapa tahun kemudian. Ya, itu tadi adalah poin-poin penting mengenai kenapa tipe pembelajaran klasik jauh lebih superior dan juga lebih bagus daripada tipe pembelajaran progresif. Yang pertama, terdapat seorang pembimbing. Yang kedua ialah terdapat mapel sehingga pembelajaran lebih tertuju ataupun lebih terorganisir dan efisien. Dan yang ketiga adalah tipe pembelajaran klasik akan selalu relevan sampai kapanpun masa waktu yang akan dinanti. Itulah pendapat saya mengenai dewan yang lebih menyuarakan atau lebih mendukung tipe pembelajaran klasik. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun menyinggung beberapa pihak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.